Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita Fajar Q Victor. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, kita akan masuk ke part 3 untuk pembahasan pedagogik ya. Sesuai janji saya, jika part sebelumnya itu tanggapannya bagus, banyak yang nonton, saya akan membuat video part selanjutnya ya. Berharap sampai part 10 bahkan lebih ya. Semoga tidak ada halangan kita untuk upload videonya, dan semoga tanggapannya bagus terus ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita akan bahas 10 soal lagi di part ketiga ini untuk pelatihan pedagogik, karena pedagogik ini bisa masuk di tes PPG ya, semua jurusan. Kemudian UP-nya juga bisa masuk, kemudian soal P3K juga ada ya, semua jurusan itu soal pedagogik juga ada. Oke, baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya. Oke. Baik, untuk soal yang pertama nomor 21 di sini ya, atau soal yang pertama di part ketiga, saya akan bacakan. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, C. Afektif kognitif dan mental, D. Kognitif psikomotor afektif, E. Psikomotor kognitif dan minat. Ini udah jelas ya, jawabannya adalah yang D. Yang D jawabannya adalah kognitif, psikomotor dan afektif. Oke, saya lanjut dulu ke nomor berikutnya. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawabannya yang benar adalah yang D ya Bapak Ibu ya. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Itu salah satu upaya guru dalam memberikan kesempatan siswa untuk merefleksikan gitu ya. Oke, lanjut. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Di sini penilaian proses secara berkesinambungan ya, kata kuncinya ya. Berkesinambungan itu jawabannya adalah yang B. Memberikan pretest itu tes awal sebelum pembelajaran, kemudian post-test itu tes akhir setelah pembelajaran. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana siswa pemahaman siswa yang ada di kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Kemudian proses penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian yang harus dilaksanakan secara A. Sahih, valid, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematif, akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. C. Sahih, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. E. Sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria akuntabel. Jadi jawabannya itu biasanya jawabannya yang paling panjang Bapak Ibu ya kalau soal-soal seperti ini. Tapi kita cek lagi apakah jawaban paling panjang itu lengkap, tepat ya.
baik. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Seperti itu jawabannya sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan, kriteria, dan akuntabel. Baik, nomor berikutnya. Seharusnya nomor 25 ini Bapak Ibu ya, karena 25-nya di sumber yang saya dapat itu memang tidak ada ya, jadi langsung ke 26 aja. Jadi soalnya berkurang satu, hanya 9 soal, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat bahan sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Baik, di sini jawabannya adalah yang B. Menyusun kriteria penilaian. Kita susun dulu, kemudian lembar pengamatan untuk mengamati siswanya, kemudian contoh soal dan teknik penskoran dalam evaluasinya. Oke, jawabannya itu adalah yang B. Lanjut nomor berikutnya. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SKKD dan indikator yang akan digunakan. C. Alat bahan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Oke, jawabannya adalah SKKD dan indikator ya. Ini sudah jelas yang ada di silabus ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk nomor berikutnya 28. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi kelulusan. Yang benar itu adalah untuk menyusun indikator ya. Indikator kompetensinya itu ya mapelnya ya, kompetensi dasar mata pelajaran. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi kelulusan. Di sini kalau kemampuan minimal itu masuk ke kompetensi dasarnya ya Bapak Ibu ya, yang kemudian penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, soal yang terakhir. Dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. Oke, ini benar. Kemudian B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. Oke, ini benar. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan mendukung penilaian sebagai cermin diri. Oke, ini benar. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. Oke, ini benar. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Ini salah ya. Maka kalau kecuali ini berarti cari yang salah atau yang belum tepat. Jawabannya adalah yang E. Ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini versi penjelasan versi saya. Walaupun penjelasan tidak terlalu detail, tapi kita pakai cara menjawab secara cepat, triknya, kata kuncinya seperti itu saja ya Bapak Ibu ya, supaya waktunya tidak terlalu lama. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis supaya kita selalu semangat untuk upload videonya terus dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah Bapak Ibu semua, jika part-part dari 1, 2, 3 itu tanggapannya bagus, saya janji saya akan upload video lanjutannya lagi ya, karena soal-soal pedagogi saya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya, ada ratusan lebih, tapi saya nggak bisa share secara langsung semuanya. Kita bertahap saja terlebih dahulu ya. Oke, saya tutup dulu, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.